Hai, Salam. Selamat hari Minggu. Selamat uh, memperingati hari kemenangan bagi seluruh umat Kristen. Sebab sudah selama 6 hari lamanya kita bergumul dengan keadaan kita, dengan pekerjaan kita, dengan berbagai hal yang kita hadapi selama 6 hari. Tapi kadang-kadang kita lupa atau kadang kita tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan yang lebih lama lagi. Di saat pada hari Minggu kita pasti mempunyai waktu yang luang, waktu yang banyak untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita melakukan kegiatan ibadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini juga kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan teman-teman kita yang beragama Muslim, saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Salam sejahtera dari saya dan salam Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan ucapan, salah berkata-kata dalam memberi ucapan dan selamat kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya, bahkan juga kepada sebagian keluarga saya yang merayakan dan yang menganut agama Islam atau sebagai muslimin atau muslimah. Tuhan memberkati, kiranya di hari raya yang fitri, yang penuh dengan kedamaian ini, penuh dengan ketenangan ini, memberikan kita hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Untukmu semua keluargaku, mohon maaf lahir dan batin. Oke, selamat hari Minggu. Mungkin kita sering mempunyai banyak persoalan yang kita hadapi selama beberapa minggu ini, tapi kita tahu, kita yakin, dan kita percaya kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak pernah ditinggalkan olehnya, karena Dia selalu ada untuk kita, menuntun kita, membimbing kita ke jalannya. Itu Roh Kudus. Roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang kudus, roh ilahi, roh dari Allah. Dia yang menanamkannya dalam hati kita untuk kita dituntun kepada kebenarannya, kepada firman-Nya, kepada hal-hal yang baik. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari yang keempat hari setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita berpuasa, berdoa, unity untuk menantikan janji Tuhan, yaitu janji keturunan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada semua umat yang percaya kepadanya, kepada semua umat yang menanti-nantikannya. Memang pada waktu 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi, tapi bukan tidak cukup hanya pada hari itu, tapi sampai pada hari ini pun hal itu masih terjadi. Semuanya tergantung dari kita, respon kita kepada firman-Nya, respon kita kepada apa yang kita minta, maka Tuhan akan memberikannya. Ketika kita meminta, Tuhan pasti akan memberi. Jadi mintalah, roh Tuhan atau Roh Kudus selalu diam di dalam diri kita, selalu menuntun kita, selalu memberikan kita motivasi, memberikan kita kebijakan, memberikan kita ketenangan, kedamaian, memberikan kita satu hal yang ilahi. Jadi jangan pernah kita mendustai Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus, sebab Roh Kudus, Roh Allah itu adalah Roh yang kudus. Roh itu akan berdiam di dalam diri kita jika kita mau mengimaninya. Haleluya.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, 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 tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangan-Mu. Haleluya. Janji Tuhan itu tuh adalah ya dan amin. Sebab Dia yang selalu memegang tangan kita sekalipun kita di dalam cobaan yang besar, dalam badai yang besar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jalan sendiri. Sebab Dia Allah Immanuel. Kita pun harus menjaga keadaan kita, menjaga tubuh kita, menjaga kehidupan kerohanian kita agar kita tetap selalu berada di jalannya Tuhan. Haleluya. Saya dapat ambil firman Tuhan dari pertama Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Untuk itulah Tuhan menyuruh kita untuk menjaga keadaan kita, menjaga tubuh kita, kerohanian kita, menjaga sikap kita, perilaku kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, perasaan kita. Kita perlu dijaga. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yes, dengan firman Tuhan. Tapi kita pun membutuhkan yang namanya Roh Kudus, Roh yang bijaksana, Roh Allah yang hidup, Roh ilahi harus berdiam di dalam tubuh kita, dalam hati kita, agar kita dapat melewati setiap rintangan, setiap cobaan, setiap
gelombang-gelombang yang datang dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun yang berkenan kepada Tuhan. Memang kita semua manusia tidak mampu, karena kita masih mempunyai yang namanya daging. Keinginan daging masih ada. Kadang kita jatuh. Setelah kita jatuh, apa yang kita lakukan? Kita ingat kembali. Kita merasa bersalah, kita tidak tenang, kita tidak dapat. Kita merasa sangat bersalah. Saya sering seperti itu. Godaan itu memang datang untuk menggelapkan mata kita, membutakan mata hati kita, membutakan kita dengan keinginan dunia ini. Apa yang kita lakukan? Kita memohon pengampunan kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita harus meminta belas kasihan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita ketenangan, kedamaian. Di saat kita datang kepadanya, Dia tidak menolak, Dia menerima kita dengan senang hati. Tapi kita harus berjanji, bertobat, dan tidak melakukannya lagi. Yang namanya manusia punya keterbatasan. Yang namanya manusia punya keinginan yang banyak. Kadang lupa diri, lupa pada perasaan, lupa pada apa yang dikatakan. Penguasaan dirinya belum sempurna. Saya seperti itu. Ini berbicara tentang saya. Godaan memang datang setiap saat. Cobaan datang setiap saat. Kita dicobai, kita semakin dekat. Cobaan itu semakin mendekat juga. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Godaan itu cepat. Ibaratkan cobaan selalu di belakang kita, mengikuti kita terus. Di saat kita pelan, lambat untuk melangkah, maka godaan itu, cobaan itu akan datang, akan mendahului kita. Di saat hal itu mendahului kita, kita akan terperangkap dan pasti kita akan jatuh. Oh Jesus. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita hanya bisa memberikan hati kita kepada Tuhan sepenuhnya dan memohon pengampunan dan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Hanya itu yang kita bisa lakukan dengan hati. Kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, menguduskan diri kita. Yes, Lord. Sebab cinta Tuhan kepada kita melebihi cinta dunia ini. Cinta Tuhan kepada kita itu sangatlah besar. Cinta Allah kepada kita sangat besar. Sehingga di dunia sebagai dua anak domba untuk menebus kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, walau dalam keadaan apapun kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu,
Jagalah hatimu, jagalah perkataanmu, jagalah pikiranmu, jagalah perasaanmu agar tidak menyakiti hati Tuhan, tidak menyakiti hati sesama kita, dan tidak menyakiti saudara-saudara kita. Yes, Lord. Ada yang bangun. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan. Dan juga ada di Lukas 12 ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Setiap kali kita ingin mengucapkan firman Tuhan, itu bukan karena kemauan kita sendiri, itu karena kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan satu apapun. Itu yang saya alami ya, ini pengalaman saya. Pengalaman saya itu banyak tentang hidup di dalam Tuhan. Seperti apa, tantangannya seperti apa, godaannya seperti apa. Dahulunya itu saya tidak mengerti yang namanya firman Tuhan. Ya, saya dengar, saya tahu, saya baca, saya renungkan, tapi setelah itu lupa. Seperti itu dulu, karena masih bergaul dengan keadaan dunia, masih selalu mementingkan dunia daripada mementingkan kehendak Tuhan. Di Roma 9 ayat 1 pun, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Yes, seperti itu. Hati kita dituntun oleh Roh Kudus, sebab apa yang keluar itu adalah firman Tuhan. Jika firman Tuhan yang diucapkan, Roh Kudus juga akan memurnikan hati kita, pikiran kita, perkataan kita, kehidupan kita. Seperti di 2 Korintus 6 ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan pernah menjadi orang yang munafik. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita jangan pernah melakukan atau mendukakan hati Roh Kudus, atau mendustainya, atau mengata-ngatain, atau tidak percaya. Karena memang kebanyakan banyak orang yang tidak percaya akan adanya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Seperti banyak hal lah, saya sudah mengalaminya dalam beberapa akhir-akhir ini. Saya sedang mengalami yang namanya ditilik oleh orang tentang apa yang saya jalani sekarang ini. Tapi saya tidak takut, saya tetap bersaksi, saya tetap ingin menjadi diri saya sendiri untuk
mengatakan kebenaran tentang firman Tuhan, sebab saya tahu roh yang ada dalam diri saya itu adalah roh Allah yang hidup. Roh itu yang menuntun saya kepada kebenarannya, dan roh itu pula yang akan menuntun saya untuk mengatakan hal-hal kerajaan surga kepada sesama saya. Roh itu juga yang akan memberikan kita kesaksian kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau kepada keluarga kita yang belum begitu mengenalnya. Seperti dalam Matius 12 ayat 31 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa yang hujat dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Seperti Ananias dan Safira pada saat itu. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus 3 ayat 29. Wow. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ingat baik-baik itu. Banyak orang berkata, orang yang kepenuhan Roh Kudus, mereka bilang itu orang seperti orang mabuk, orang kesetanan, katanya seperti itu. Dimasuki roh jin, katanya seperti itu. Banyak orang yang mengatakan hal seperti itu. Saya sudah mengalaminya sendiri. Mereka tidak tahu sebab apa yang kita ucapkan hanya surga yang tahu, yang mengerti. Apa itu bahasa roh? Saya dikatain sama orang tentang bahasa roh, tapi saya maafkan dia. Saya memberikan dia satu motivasi. Saya bilang, apapun yang diucapkan oleh mulut tentang firman Tuhan atau tentang kebenaran firman Tuhan, itu adalah dari Roh Kudus. Jadi kita jangan pernah menghakimi orang lain. Biarkanlah kalau memang dia salah, biarkanlah dia dihakimi oleh Tuhan, bukan manusia yang menghakiminya. Saya bilang seperti itu, dan saya bilang semua hati hanya Tuhan yang tahu. Saya katakan seperti itu kepada orang itu, dan orang itu pun diam dan tidak mau mengatakan sesuatu apapun tentang hal yang namanya bahasa roh. Tapi saya bahagia ada orang yang bertanya dan yang mengatakan, dan saya memberikan sedikit jawaban kepadanya, dan akhirnya orang itu tidak lagi banyak bertanya dan banyak bicara. Dia seperti biasa dan dia tidak marah. Saya pun tidak akan memarahinya, dan saya pun tidak akan marah sama dia, dan saya tidak mau mengatakan kepadanya kalau dia gini, saya nggak ngomong. Seperti apa atau bagaimana kita dapat meminta roh itu kepada Tuhan? Kita harus meminta kepadanya. Ketika kita meminta kepadanya, maka dia akan memberikan kita kuasa, dia akan memberikan kita roh kudus itu, dan kita akan menerimanya. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 19, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Jadi saat ini kita sedang menanti-nantikan hari pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Haleluya.